Pembelajaran adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai-nilai baru melalui pengalaman, pengajaran, refleksi, atau studi. Proses ini adalah inti dari perkembangan pribadi dan profesional, memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, menghadapi tantangan baru, dan terus berkembang. Jenis-jenis pembelajaran. 1. Pembelajaran formal. Definisi: pembelajaran yang terjadi di lingkungan yang terstruktur seperti sekolah, universitas, atau institusi pelatihan, di mana kurikulum dan pengajaran direncanakan dengan jelas. Contoh, pendidikan sekolah, kursus di universitas, program pelatihan bersertifikat. 2. Pembelajaran informal. Definisi: pembelajaran yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur, seringkali sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Belajar dari pengalaman hidup, diskusi dengan teman, atau membaca artikel di internet. 3. Pembelajaran non-formal. Pembelajaran yang terjadi di luar lingkungan akademik formal, namun tetap memiliki struktur dan tujuan tertentu. Contoh, pelatihan kerja, lokakarya, seminar, atau kursus online tanpa sertifikat resmi. 4. Pembelajaran sosial. Pembelajaran yang terjadi melalui interaksi dengan orang lain, di mana individu mengamati, meniru, atau menerima umpan balik dari orang lain. Belajar cara mengatasi masalah melalui bimbingan mentor, atau belajar keterampilan sosial dengan mengamati perilaku rekan kerja. 5. Pembelajaran kognitif. Definisi: pembelajaran yang fokus pada proses mental, seperti pemahaman, memori, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Contoh, pembelajaran melalui membaca buku, analisis data, atau pemecahan masalah matematika. Pembelajaran afektif. Definisi: pembelajaran yang berkaitan dengan perkembangan emosional dan nilai-nilai, seperti sikap, motivasi, dan kepercayaan diri. Contoh, membangun empati melalui pengalaman pribadi atau mengembangkan motivasi intrinsik untuk mencapai tujuan. Tahapan pembelajaran. 1. Eksposisi, tahap awal di mana individu pertama kali diperkenalkan pada konsep, keterampilan, atau informasi baru. Seorang siswa mendengarkan kuliah tentang konsep baru atau karyawan diperkenalkan pada alat kerja baru. 2. Pemahaman, definisi, tahap di mana individu mulai memahami dan menginternalisasi informasi atau keterampilan baru yang dipelajari. Contoh, setelah membaca tentang teori tertentu, siswa mulai memahami prinsip-prinsip dasar teori tersebut. 3. Latihan dan praktik. Definisi, tahap di mana individu menerapkan apa yang telah dipelajari melalui latihan berulang dan praktik nyata. Contoh, seorang pemula dalam musik berlatih memainkan instrumen sampai ia mahir dalam teknik tertentu. Definisi, tahap di mana individu merenungkan pengalaman belajar mereka, menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya, dan mengevaluasi pemahaman mereka. Contoh, seorang siswa menulis jurnal tentang apa yang telah dia pelajari dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. 5. Penguasaan, definisi, tahap di mana individu menunjukkan pemahaman mendalam dan kemampuan untuk menerapkan keterampilan atau pengetahuan dalam berbagai situasi. Contoh, seorang ahli bedah yang telah menguasai prosedur medis tertentu dan dapat melakukannya dengan kepercayaan diri dan ketepatan. 6. Definisi, tahap di mana individu terus belajar dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan mereka sepanjang hidup, mengadopsi konsep pembelajaran seumur hidup. Contoh, seorang profesional yang secara teratur mengikuti pelatihan tambahan untuk tetap up-to-date dan perkembangan terbaru di bidangnya. Metode pembelajaran. 1. Pembelajaran aktif. Pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses belajar melalui diskusi, proyek, atau studi kasus. Contoh, diskusi kelompok, simulasi, atau pemecahan masalah kolaboratif. 2. Pembelajaran berbasis proyek. Definisi, metode di mana siswa belajar dengan mengerjakan proyek yang memerlukan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata. Contoh, membuat presentasi proyek, menulis laporan penelitian, atau membangun prototip. Pembelajaran kolaboratif. Definisi, metode di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan belajar bersama. Contoh, kelompok belajar, proyek kelompok, atau kerja tim. Pembelajaran mandiri. Pembelajaran di mana individu bertanggung jawab atas kemajuan belajarnya sendiri, seringkali dengan menentukan tujuan, mencari sumber daya, dan mengevaluasi kemajuan secara mandiri. Mengikuti kursus online, membaca buku,
atau mengeksplorasi topik melalui riset pribadi. 5. Pembelajaran eksperiensial, definisi, pembelajaran melalui pengalaman langsung dan refleksi atas pengalaman tersebut. Contoh, magang, praktek kerja lapangan, atau simulasi praktik. Pembelajaran berbasis masalah, metode di mana siswa belajar dengan menghadapi dan memecahkan masalah yang relevan dan kompleks. Contoh, studi kasus medis di mana siswa harus mendiagnosis pasien berdasarkan gejala yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Motivasi, pengaruh. Individu yang termotivasi cenderung lebih aktif dalam proses belajar dan lebih bersemangat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jenis, motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri, dan ekstrinsik, dorongan dari luar, seperti hadiah. 2. Gaya belajar, pengaruh. Setiap individu memiliki preferensi gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, kinestetik, atau kombinasi. Penerapan. Guru atau pelatih dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar siswa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pengaruh. Lingkungan fisik dan sosial dapat sangat mempengaruhi proses belajar. Suasana yang kondusif, bebas gangguan, dan mendukung akan meningkatkan hasil belajar. Contoh, ruang kelas yang nyaman, dukungan teman sekelas, atau penggunaan teknologi yang tepat. 4. Pengalaman sebelumnya. Pengaruh, pengalaman dan pengetahuan sebelumnya akan membentuk bagaimana seseorang memproses dan memahami informasi baru. Contoh, seorang siswa yang telah belajar dasar matematika akan lebih mudah memahami konsep matematika lanjutan. FIBA, umpan balik yang konstruktif membantu individu memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan arah untuk perbaikan. Contoh, guru memberikan umpan balik yang spesifik pada tugas siswa untuk membantu mereka meningkatkan kinerja di masa depan. Tantangan dalam pembelajaran. 1. Keterbatasan sumber daya, tantangan, kurangnya akses ke materi pembelajaran, teknologi, atau lingkungan yang mendukung dapat menghambat proses pembelajaran. Solusi, mencari alternatif sumber daya seperti materi online gratis atau komunitas belajar. 2. Kurangnya motivasi. Tantangan. Individu yang kurang termotivasi mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan fokus dan komitmen terhadap pembelajaran. Solusi. Membangun tujuan yang jelas, menghubungkan pembelajaran dengan minat pribadi, dan mencari dukungan dari mentor atau rekan. 3. Perbedaan gaya belajar. Tantangan, ketidakcocokan antara gaya belajar siswa dan metode pengajaran dapat menghambat pemahaman dan retensi informasi. Solusi, menggunakan pendekatan yang beragam untuk mencakup berbagai gaya belajar. 4. Gangguan lingkungan. Gangguan fisik atau sosial dapat mengurangi konsentrasi dan produktivitas dalam belajar. Solusi, menciptakan lingkungan belajar yang tenang dan mendukung, serta mengatur waktu belajar dengan baik. Contoh pembelajaran SARU. Pembelajaran akademik, seorang siswa SMA belajar konsep-konsep dalam matematika dengan membaca buku teks, mengikuti kuliah, dan berlatih soal. 2. Pembelajaran profesional. Seorang karyawan baru mempelajari keterampilan baru melalui pelatihan di tempat kerja, bimbingan dari rekan senior, dan latihan di dunia nyata. Ketiga, pembelajaran sosial. Deskripsi, seorang anak belajar tentang norma-norma sosial dengan amati perilaku orang tua dan teman-temannya, serta dengan mengikuti aturan di sekolah. Keempat, pembelajaran teknologi. Deskripsi, seorang individu yang tertarik dengan teknologi belajar cara membuat aplikasi melalui kursus online, forum komunitas, dan proyek praktis. Kesimpulan, pembelajaran adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Dengan memahami berbagai jenis pembelajaran, tahapan, metode, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, individu dan organisasi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam berbagai bidang. Pembelajaran bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan di dunia yang terus berkembang. Demikian, semoga bermanfaat.